Jujur Li, kalau kerja dengan suasana yang begini gak bikin overthinking nih. Apalagi lagi overtas dari kantor. Kalau kerja tuh diselesain Katinggo. Ini ngalah liburan. Lah ini kan juga lagi liburan, lagi kerja juga Nyil. Aku kan gak mau kalah sama teman-temanku yang lagi WFB, work from Bali. Lah, tapi kan kita lagi di Bogor Katinggo. Lah apa bedanya WFB, work from Bali, work from Bogor? Selama pandemi, Bali masih jadi tujuan wisata favorit untuk wisatawan domestik. Gak cuma untuk liburan, selama 2021 banyak yang menggaungkan work from Bali. Lebih santai, lebih fancy, plus bisa menghiasi feed Instagram. Kalau kata anak Jaksel sih, kerja sambil healing biar nggak anxiety. Kenapa ya Bali masih saja istimewa dibanding destinasi wisata domestik lainnya? Selain banyak tempat-tempat wisata yang cantik, plus kafe-kafe estetik, budaya Bali masih menjadi daya tarik. Orang Bali masih sangat menjunjung nilai tradisional. Salah satunya ajaran Trihita Karana yang artinya keseimbangan antara manusia, Tuhan dan alam. Gak cuma untuk urusan ibadah, tapi juga soal cari cuan. Katinggo ngapain sih Katinggo main ketek-ketek gitu? Nyil, aku ini pengen bikin skincare herbal Nyil. Nggak gitu juga Katinggo. Lah emang kayak gimana? Nanti nih daun-daun ini bakal aku racik jadi skincare alami. Kan yang alami bagus buat kulit Nyil. Bukan daun sembarangan Katinggo, dan butuh waktu yang panjang untuk jadi skincare. Nah terus emang daunnya daun apa aja Nyil? Nih Nyil kasih ketahu nih bocoran skincare yang viral tahun 2022. Apa aja Nyil? Ada daun moringa, mugwort, dan ekstrak daun kegagan. Oh berarti bukan daun yang ini Nyil? Ya bukan lah Katinggo. Ya udah Nyil, kita cari yuk. Kemon Nyil. Katinggo kalau gitu aja ada ngaunya. Karya Templer menerapkan konsep natural pada produk perawatan tubuh. Semuanya menggunakan bahan herbal. Sekarang banyak orang beralih ke skincare alami. Dipercaya lebih sehat untuk kulit, minim efek samping dibanding produk perawatan berbahan kimia. Menurut penelitian Green Beauty Barometer, 75% wanita usia 18-34 tahun lebih memilih produk natural. Indonesia merupakan negara penghasil bahan baku herbal terbesar setelah Brasil. Indonesia punya 11 ribuan jenis tanaman obat, 5.000 diantaranya ada di Bali. Potensi tanaman herbal di Bali ini mulai dikembangkan ibu dari Karya Templer sejak 1989. Racikannya didapat dari resep warisan turun-temurun. Awalnya anjing saya digigit oleh ular, dan setelah itu dia nggak bisa bergerak. Tetapi dia diserang oleh nyamuk, ada juga semut dan serangga lainnya. Lalu ibu saya pergi ke dapur dan dia memformulasikan prototipe Bigon Bug pertama dari minyak atsiri. Nah setelah kita semprotkan ke anjing, ternyata nggak ada serangga, tidak ada nyamuk yang berani untuk mendekati anjing tersebut, dan lama-kelamaan anjing itu pun sembuh. Karya memulai dari usaha kecil-kecilan, membuat produk kecantikan kulit. Tahun 1995, ada customer dari California yang tertarik dengan produknya dengan membeli 25 buah per jenis produk. Tahun 2000, Karya berhasil mendirikan perusahaan formal. Sampai sekarang, usaha herbalnya sudah berjalan sekitar 30 tahun. Bahan baku didapatkan dari perkebunan organik yang dikelola petani lokal daerah Bali. Hanya bahan fresh yang dipilih oleh Karya. Ada lidah buaya, kayu manis, jahe, vanila, cocoa butter, beeswax. Semua bahan alami ini adalah kunci utama pembuatan body butter. Jadi sebenarnya usaha ini dimulai dari ibu saya. Dia datang ke Bali dari London dan dia melihat ada banyak potensi untuk pengetahuan herbal yang ada di Bali. Sampai tahun 95 dia melihat kalau ini benar-benar potensi untuk bisnis. Bahan utama dihaluskan. Diambil ekstraknya. Next, bikin cinnamon oil.
Perebusannya dengan api kecil yang prosesnya memakan waktu lama, bahkan bisa berhari-hari. Minyak vanila, beeswax, cocoa butter direbus dengan cinnamon oil. Yang ini gak berhari-hari kok. Tada! Perminyakan sudah selesai. Yuk kita mixing semua bahan sampai jadi kayak krim gini. Setiap produk harus selalu diuji kualitasnya. Pengujian. Biasanya sih uji organoleptik atau pengujian yang mengandalkan indera manusia dan uji pH. Kalau mau bikin produk baru, karya juga harus menguji berkali-kali sampai dapat formula yang tepat. By the way, kalau kita lihat pekerjaannya kebanyakan perempuan ya. Yap, 90% pekerja di sini memang kaum perempuan. Karya dan ibunya sejak awal ingin memberdayakan wanita dari desa sekitar. Istilahnya women empowerment. Kalau yang paling laris selama pandemi adalah produk essential oil. Pemakaian essential oil asli bermanfaat untuk membuat rileks, menenangkan pikiran, dan mengurangi stres. Langsung diaplikasiin di kulit juga bisa, tapi harus tahu cocok atau enggak. Better patch test dulu. Kalau nggak sesuai takaran, bisa timbul alergi atau gatal-gatal.